sahabat Jurnal Perempuan, selamat datang di podcast Jurnal Perempuan bersama saya Putu Gadis. Kali ini di podcast Jurnal Perempuan kita akan membahas tentang gerakan feminis organik di Indonesia mulai dari masa kolonial Belanda, kemudian era kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi 1998. Nah, kita juga akan membahas gerakan perempuan yang dibentuk oleh negara yang bisa disebut sebagai Femokrat. Nah, siapa saja tokoh dan aktor penting dalam sejarah gerakan feminisme di Indonesia, kemudian apa saja pemikirannya, kemudian perdebatan, peristiwa dan juga strategi mereka. Nah, sebagai landasan percakapan kita, kami akan mengulas isi buku penting yang berjudul 100 Tahun Feminisme di Indonesia, analisis terhadap para aktor, debat, dan strategi. Karya dari Dr. Gadis Arifia dan juga Dr. Nur Iman Subono. Nah, buku ini bukan hanya akan memetakan sejarah gerakan feminis dan juga perempuan di Indonesia, tetapi juga akan membongkar strategi dan juga tantangan yang dihadapi dalam pemikiran-pemikiran feminis di Indonesia. Nah, sahabat bisa mengakses versi buku digital ini melalui website Jurnal Perempuan yang nanti linknya akan saya masukkan dalam bio YouTube Jurnal Perempuan. Nah, hari ini kita beruntung sekali karena dapat langsung berbincang dengan salah satu penulis dari buku 100 Tahun Feminisme, yakni Dr. Gadis Arifia. Nah, beliau merupakan salah satu pendiri Jurnal Perempuan dan beliau juga merupakan salah satu penggerak gerakan feminisme di Indonesia. Beliau juga pernah mengajar di Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia, kemudian juga beliau adalah pengajar di program studi kajian gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, dan saat ini Ibu Gadis sedang mengajar juga di dosen di Montgomery College Amerika Serikat. Nah, selamat pagi Ibu Gadis, apa kabar Ibu? Selamat pagi, Putu Gadis. Baik, baik kabarnya. Bagaimana Ya, kabar Putu Gadis? kabar saya baik juga Ibu, sehat. Baik Ibu, pertama-tama bagi para pendengar baru kita yang masih belum awam dengan isu feminisme, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit apa itu feminisme. Jadi memang banyak definisi feminisme ya, tetapi yang saya suka pakai atau yang suka saya ajarkan di kelas adalah definisi feminis bell hooks karena menurut saya definisinya sangat komprehensif ya. Di situ dikatakan bahwa feminisme adalah gerakan untuk mengakhiri seksisme, eksploitasi yang seksis ya, dan penindasan. Jadi dia menekankan bahwa feminisme juga bertujuan untuk membongkar seksisme yang sistematik ya dan kemudian dilembagakan yang juga erat dengan budaya patriarki. Jadi kalau kita melihat kalau ada unsur-unsur seperti itu, seksisme, eksploitasi, penindasan, dan seksisme itu tersistematik dan dilembagakan, itulah yang disebut dengan feminisme. Baik. Lalu karena podcast kali ini kita bertemakan dengan gerakan feminisme di Indonesia gitu Bu ya. Sebenarnya apa perbedaan antara gerakan feminisme dengan gerakan perempuan pada umumnya? Ya, di dalam buku kecil 100 tahun feminisme di Indonesia yang disebutkan Putu Gadis tadi, yang diterbitkan kalau tidak silap itu tahun 2018 ya oleh VES. Itu um, saya dan Dr. Iman Subono menyebutkan bahwa gerakan feminisme uh, dan gerakan perempuan itu berbeda. Jadi bagi saya gerakan perempuan itu sifatnya lebih umum dan praktis ya dengan tujuan memperbaiki kehidupan perempuan. Sedangkan gerakan feminis itu lebih spesifik, jadi menggunakan ideologi feminisme. Jadi bukan hanya memperbaiki kehidupan perempuan, tetapi juga mengadres ya atau mempermasalahkan atau menentang budaya patriarki, seksisme, eksploitasi, dan opresi terhadap perempuan. Jadi bagi saya itu gerakan feminis adalah gerakan yang berani mengganggu dan membongkar pemikiran seksis atau pemikiran yang dominan laki-laki. Ya.
para sahabat yang menonton, nantinya kita juga akan lebih mendalam membahas ini dengan Ibu Gadis, seperti apa gerakan feminisme dan juga gerakan perempuan pada umumnya nanti. Tapi sebelum kita membahas itu, kita juga ingin mengklarifikasi gitu ya ke Ibu Gadis gitu. Di Indonesia sendiri masih banyak yang beranggapan bahwa feminisme itu adalah ide dari Barat gitu. Nah, apakah itu betul Ibu? Dan bagaimana sejarah lahirnya feminisme di Indonesia sebenarnya? Ya, jadi eh, memang ini adalah kalau saya mengatakannya fitnah gitu ya Iya. terbesar gitu ya terhadap eh, para perempuan Indonesia atau feminis. Tapi ya sebetulnya bukan hanya di Indonesia. Ya istilah feminisme itu sering dikaitkan dengan akar budaya dan pemikiran Barat ya sehingga pemikiran feminis itu sering disunyikan atau dikatakan itu Barat gitu ya jadi tidak diberikan ruang sama sekali dalam konteks kita Indonesia. Uh, tapi di buku tersebut saya menunjukkan bahwa dan Pak Boni ya juga menunjukkan bahwa pemikiran dan gerakan feminisme di Indonesia itu telah mengakar dari abad ke-19. Jadi kita mempunyai sejarah yang panjang gitu ya dengan feminisme. Dan itu berkembang pesat di abad ke-20. Jadi melalui buku itu kita bisa lihat misalnya perdebatan-perdebatan tentang eksploitasi, tentang diskriminasi, tentang opresi terhadap perempuan itu udah sangat mengakar di budaya kita. Jadi ini bukan pemikiran Barat. Bahkan kalau kita mau ini ya, kalau kita mau membongkar jauh dalam mitologi misalnya, itu sudah sangat kuat sekali ya pemikiran-pemikiran feminis ya di dalam mitologi kita misalnya budaya Indonesia ya atau budaya apa yang kita sebut indigenous people ya itu bisa dilihat pemikiran-pemikiran yang sangat feminis. Jadi saya menolak kalau dikatakan bahwa pemikiran feminisme itu barat. Bahkan mungkin kalau ada riset yang bisa lebih banyak mendukung, saya kira bahkan justru barat banyak mengikuti pemikiran feminis dari Asia dan negara-negara lainnya. Hanya di dalam ilmu pengetahuan kan kita didominasi oleh sarana dan dana Barat ya sehingga uh, apalagi negara berkembang waktu itu sebagian besar dijajah ya sehingga kita sendiri suara kita sendiri tidak terangkat. Nah maka melalui buku ini saya mau mengangkat bahwa pemikiran feminisme itu justru sangat berkembang pesat di Indonesia dan negara-negara lainnya. Iya. Nah, dalam buku 100 tahun feminisme yang Ibu tulis dengan Pak Boni gitu, disebutkan ada beberapa tokoh perempuan yang sangat menonjol gitu dalam memperjuangkan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan misalnya hak pendidikan gitu. Nah, nama-nama seperti Maria Walanda Maramis, kemudian ada Dewi Sartika dan ada Ahmad Dahlan Rohana Kudus gitu ya, yang merupakan wartawan gitu juga ya, wartawan perempuan pertama dari Minangkabau gitu, yang mengasuh surat kabar Sunting Melayu pada tahun 1912. Nah, sepengetahuan Ibu Gadis, seperti apa tantangan para tokoh perempuan ini dalam memperjuangkan hak pendidikan dan menyebarkan informasi melalui Sunting Melayu itu tadi? Atau surat kabar progresif yang kritis dan berani mengangkat isu sensitif seperti kekerasan berbasis adat, kemudian poligami dan lain sebagainya. Nah, itu seperti apa Bu tantangannya kalau pada masa itu? Iya, mereka adalah apa ya perempuan-perempuan yang menurut saya sangat luar biasa ya dan semakin saya membaca karya-karya mereka, perjuangan mereka, semakin saya sangat menghargai dan salut ya karena tentunya kita tidak akan bisa ada di sini tanpa jasa-jasa mereka. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh feminis di masa kolonial ya yang aktif dalam pergerakan menentang Belanda ya. Jadi misalnya Maria Walanda Maramis itu ya dan Ya. Siti Rohana juga
mereka bukan dari kalangan ningrat atau mereka itu sebetulnya perempuan biasa yang bahkan mereka sangat giat menulis di surat kabar. Bayangkan pada saat itu mereka sudah bisa ya, menulis di surat kabar. Jadi Maria Walanda Maramis itu menulis sangat giat menulis artikel di surat kabar lokal kalau nggak salah namanya itu Cahaya Siang. Ya. Dan dia bahkan mendirikan sekolah pikat ya, tanpa bantuan teman Belanda atau uh, apa karena ya dia bergerak sendiri ya dan melakukan ini sendiri dan di tahun 1919 di Minahasa itu dia memperjuangkan hak perempuan untuk bisa memilih wakil representatif Minahasa gitu ya. Karena pada waktu itu hanya laki-laki yang boleh. Dan di tahun 1921 itu lalu Belanda karena kegigihannya ya Belanda kemudian membolehkan gitu. Jadi hampir sama juga dengan Rohana Kudus atau Rohana Kudus menyebut dirinya Siti Rohana ya itu juga aktif mereka berdua menentang penjajahan Belanda. Ya, apalagi Siti Rohana suaminya itu Abdul Kudus yang sangat dikenal menolak Belanda dan bahkan tidak mau bekerja untuk Belanda. Ya, ada Siti Rohana ini juga mendirikan sekolah, dia mendirikan seperti tadi Putu Gadis katakan surat kabar Sunting Melayu. Nah, menariknya adalah dia itu bukan sekedar jurnalis ya, Siti Rohana ini karena Sunting Melayu itu dia dirikan dan dia kelola, dia cari biayanya sendiri ya. Jadi bayangkan seperti Tempo lah gitu ya, ya yang kalau kita ketahui kan kebanyakan surat kabar di Indonesia dan di dunia ini didirikan oleh laki-laki gitu ya dan Ya. nah dia mengedit dan dia yang mengapprove artikel-artikel yang kalau kita baca itu sangat menyentuh gitu ya karena pada saat itu artikel-artikel yang dimuat di situ penuh dengan perdebatan yang sangat kritis ya terhadap Belanda dan juga terhadap keadaan sosial perempuan saat itu. Ya, menarik sekali. Nah, kita juga tahu Bu, ada Kartini gitu, perempuan yang merupakan ikon perjuangan perempuan yang menonjol pada zamannya juga. Nah, meski bukan satu-satunya tahun 69 ya, Kartini itu. Nah, Kartini ini dijadikan sebagai pahlawan nasional di bawah pemerintahan Soeharto. Nah, menurut Ibu, Raden Ajeng Kartini ini apakah bisa disebut sebagai feminis? Kartini memang masuk tokoh perempuan di masa kolonial ya yang dia berkorespondensi dengan teman Belandanya Stella Zehalander ya Zehalandelar ya. Yaitu uh, korespondensinya yaitu tentang keinginan mendirikan sekolah untuk perempuan yang berketurunan bangsawan atau priai. Dan Kartini kemudian menikah dengan Raden Adipati Joyo Diningrat ya, dan perbedaan usia mereka itu sekitar 26 tahun. Juga seorang bangsawan dan Bupati Rembang. Ya, jadi um, yang menjadi perdebatan adalah ia menjadi istri keempat. Ya, dan padahal di dalam surat-suratnya ia begitu gigih menulis tentang hak-hak perempuan, dan menentang poligami. Jadi di sini sebagai scholar ya di bidang gender, kita melihat ada inkonsistensi ya, dan keberhasilannya adalah memang mendirikan sekolah untuk perempuan kalangan priai dan sempat mengajar 10 murid di kantor suaminya selama 1 tahun ya sebelum kemudian dia meninggal. Tetapi ia tidak berhasil untuk mempermasalahkan persoalan kelas ya, dan tidak berhasil untuk menolak tradisi yang memarjinalkan perempuan ya. Ingat definisi bell hooks itu ya. Ya. Dan tidak menentang poligami gitu ya dan um, untuk kehidupannya sendiri gitu. Jadi ia terkungkung dan terlilit bahkan ikut mendukung poligami dengan menikah dengan suaminya yang telah beristri tersebut. Jadi memang ini suatu
perdebatan scholarship gender yang menarik gitu ya. Apakah kita bisa katakan Kartini itu seorang feminis ya kan, apalagi kalau kita melihat bahwa kehidupan kehidupan seorang feminis itu tidak terpisah dari pilihan apa keputusan hidupnya sendiri gitu ya, jadi harus ada konsistensi di situ. Jadi kalau menurut saya di beberapa artikel yang saya tulis, saya tentunya memberikan apresiasi terhadap semangat Kartini ya yang ada keinginan mendirikan sekolah untuk perempuan priai tersebut, tetapi juga mengkritisi gitu ya soal dan melihat juga menunjukkan juga inkonsistensi dia. Ya. Iya, em, kalau Bu Gadis boleh bertanya lagi Bu soal Kartini juga, mungkin saja pada masa itu Kartini mengalami tekanan relasi kuasa mungkin Bu ya, sampai dia menerima menjadi istri keempat itu mungkin dari orang tuanya atau dari masyarakat atau dari eh, calonnya itu mungkin. Menurut Ibu itu bagaimana Bu, ketika perempuan tidak bisa melawan relasi kuasa itu, namun dia tetap ingin memperjuangkan hak perempuan gitu. Ya, menurut saya itu argumentasi yang valid ya. Tetapi kalau kita mau membandingkan Kartini dengan tokoh-tokoh pada masanya, zamannya, taruhlah misalnya Dewi Sartika yang juga keturunan Ningrat ya. Iya, Tapi dia berhasil untuk mendirikan sekolah itu ya, meskipun dia punya ya dia dalam kelas atas ya, dan dia punya banyak relasi seperti Kartini, tetapi dia bisa dikatakan konsisten gitu ya. Jadi apa namanya life circumstances itu memang penting untuk dipertimbangkan. Tapi kalau kita bandingkan bahwa kehidupan Kartini itu adalah kehidupan yang sebetulnya sangat comfortable gitu ya. Dia adalah memang dilahirkan tanpa beban kemiskinan ya, tanpa beban kesusahan gitu iya, ya. Yang beda dengan kalau kita lihat feminis-feminis lain, misalnya Maria Walanda. Itu kan dia bahkan lahir yatim piatu gitu ya, dan tetapi dia mampu untuk membuat semua itu dengan usahanya sendiri. Jadi bisa diterima argumen bahwa ya mungkin ada pressure sehingga dia melakukan itu, tetapi disitulah agensi seorang feminis gitu ya untuk bisa menolak dalam resiko apapun gitu ya. Dan dalam hal ini poligami itu ya kalau seandainya dia sudah menyatakan kepada teman-teman Belandanya dia menolak dan menentang, seharusnya dia bisa menolak itu ya, karena itu kan bukan pilihan hidup dan mati ya, beda dengan misalnya uh, apa ya beda misalnya dengan perkawinan anak ya, itu ya yang iya, memang tidak ada choices di situ ya, tetapi iya. dalam hal ini menurut saya ada pilihan-pilihan dan menarik untuk meneliti kenapa dia memilih itu. Hmm. Iya, menarik sekali. Nah, di catatan sejarah yang ada dalam buku 100 Tahun Feminisme ini juga Ibu mengungkapkan ada beberapa organisasi perempuan gitu yang sangat berpengaruh dan memiliki peran dalam revolusi Indonesia. Nah, salah satunya adalah Putri Mardika tahun 1912 yang memiliki kaitan erat dengan gerakan nasionalis pertama Budi Utomo. Nah, kemudian ada Aisyah, kemudian ada Aisyah. Nah, bisa Ibu ceritakan peran dan kontribusi organisasi perempuan seperti Putri Mardika dan juga Aisyah ini dalam gerakan sosial politik dan pendidikan perempuan? Ya, itu adalah masa-masa yang eh, masa-masa yang sangat menggairahkan gitu ya kalau kita baca sejarah saat itu ya, terutama dalam kacamata feminis. Jadi uh, memang pergerakan feminis fase kolonial itu sangat dinamis ya, organisasi-organisasi perempuan seperti Putri Mardika yang tadi Putu katakan itu dibentuk di Jawa tahun 1912 ya, dan Aisyah itu di Yogyakarta di tahun Dua puluh. 1917 ya, dan Oh ya. 17 atau 20 ya. Iya, 1920 di Dan bukunya.
Dan itu Oh, telah membahas antara lain soal perkawinan anak. Ini misalnya Aisyah itu beranggotakan lebih lebih dari 12.000 ya iya, anggota dan tersebar jumlahnya di mana-mana gitu ya. iya, Jadi memang sangat besar sekali dan itu pergerakan perempuan Islam yang sangat signifikan ya dan apa dia berbasis ya masuk di dalam organisasi perempuan Islam dalam pergerakan Partai Sarekat Islam Indonesia ya dan itu juga jumlahnya besar sekitar 6.500 anggota. Jadi ini adalah apa organisasi yang kita bisa katakan di masa kolonial ini yang sangat feminis ya apakah dia religius atau non religius ya, dan juga kita melihat bagaimana eratnya mereka bekerja sama memang ya di dalam setiap kelompok kan ada dinamika ya ada konflik memang kalau kita melihat dalam Kongres Perempuan 28 misalnya ada konflik yang organisasi perempuan yang religius dan non-religius ya, tetapi mereka mempunyai isu yang menyatukan seperti menolak poligami, menolak perkawinan anak ya. Dan ini yang menurut saya sangat menarik bagaimana organisasi perempuan Islam waktu itu justru sangat progresif di dalam pemikiran-pemikirannya ya. Selain itu kita harus juga ingat Putu yang sering kali jarang dibahas adalah ini apa feminis di zaman penjajahan Jepang ini masih masuk kolonial ya di tahun iya, 1942 sampai 45 yang dilabelkan Fujinkai ya. Dan ini pemahaman yang sangat apa ya sangat menyedihkan ya di dalam sejarah perempuan Indonesia yang mengharuskan perempuan untuk ya mendukung militer Jepang, tetapi juga dipaksa menjadi jubunianfu untuk melayani nafsu seksual tentara Jepang. Ya, jadi saya ingin menyebut di sini misalnya tokoh seperti Mardian atau Momoye ya yang apa tokoh yang feminis yang apa penyintas yang memperjuangkan hak-hak korban dan terus-menerus menyuarakan kekejaman Jepang hingga akhir hayatnya dan hingga akhir hayatnya itu dia tidak pernah mendapatkan permintaan maaf ya dari negara Jepang padahal seluruh perjuangannya itu adalah hanya pemerintah tersebut mengakui apa yang dilakukan terhadapnya dan banyak perempuan lainnya saat ketika masa penjajahan Jepang. Jadi saya kira perlu kita mengangkat Fujinkai ini ya karena saya barusan dari Jepang untuk konferensi ya dan mereka sangat tertarik sekali tentang apa pendapat para feminis Indonesia tentang ini. iya. Nah, itu ya miris banget ya Bu ya, Mhm. situasi-situasi korban masa kolonial penjajahan Belanda itu ya. Mereka mengalami kekerasan seksual, kemudian diperkosa dan tidak ada sampai sekarang pengakuan atau bahkan ganti rugi gitu atau permintaan maaf maaf pun tidak ada gitu dari negara gitu ya. Ini terjadi juga di seluruh belahan dunia saya rasa ya. Nah, baik. Lanjut lagi, nah sekitar awal abad ke-20 itu, tepatnya tanggal 22 sampai 25 Desember 1928, organisasi perempuan menyelenggarakan Kongres Perempuan pertama yang hanya 1,5 bulan setelah Kongres Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober ya 1928. Nah, Kongres tersebut pada akhirnya mengidentifikasikan 3 tantangan yang dihadapi oleh perempuan saat itu, yakni ada soal perkawinan, poligami, dan juga akses ke pendidikan. Nah, bagaimana konteks dan dampak dari Kongres Perempuan pertama tahun 1928 itu pada perempuan di Indonesia pada masa itu, Bu? Ya, itu saya membaca bukunya Susan Blackburn ya tentang perdebatan pidato yang ada pada saat itu di Kongres Perempuan tahun 1928 benar-benar uh, apa ya sangat menggugah gitu ya.
Jadi memang itu diadakan Kongres Perempuan itu diadakan tahun 1928 di Yogyakarta ya. Jadi itu menjadi bagian yang sangat penting bagi pergerakan perempuan di Indonesia. Jadi sebetulnya harusnya ya kita merayakan tanggal 22 tahun 28 itu sebagai Hari Perempuan. Karena di dalam kongres tersebut itu mereka menyebutkan diri mereka sebagai perempuan ya dan menyebutkan kongres perempuan. Jadi bukan kongres ibu ya. Jadi kalau begitu kan kalau dikatakan kalau mereka sendiri mengatakan ini Kongres Perempuan, seharusnya kan translasinya adalah Hari Perempuan. Entah mengapa, ya, dan ini tidak sesuatu yang bukan yang biasa ya dilakukan ada manipulasi gitu terhadap pergerakan perempuan atau ide-ide feminisme. Entah mengapa dijadikan Kongres Ibu ya dipakai kata Kongres Ibu dan kemudian dipakai menjadi Hari Ibu hingga sekarang. Nah, ini salah kaprah sekali dan berdampak besar, gitu ya, berdampak besar karena tentunya generasi-generasi kemudian menganggap bahwa itu Hari Ibu, gitu ya, yang sinonim dengan Hari Ibu di Barat, ya, Mother's Day, gitu. Padahal ini adalah beda sekali apa yang dilakukan tanggal 22 tahun 28 oleh kelompok perempuan ini. Jadi kalau saya boleh gambarkan ya untuk memasuk dalam suasana Kongres Perempuan 28 itu sekitar 1.000 orang hadir ya, di Jogja ya. Mereka berdatangan dengan kereta, jalan kaki untuk bisa sampai di tempat itu dan dikatakan di situ bahwa eh, hari hari pertama itu hujan besar gitu, hujan lebat gitu. Jadi mereka ya Pak kebayanya basah, rambutnya basah ya, tetapi mereka cukup semangat di situ. Ada sekitar 22 organisasi perempuan ya yang memang kebanyakan berasal dari Jawa. Mungkin menurut saya adalah karena mungkin soal jarak ya di situ. Dan perlu juga kita catat bahwa kebanyakan perempuan yang mengikuti kongres itu berumur 20-an tahun ya. Dan mereka berpendidikan modern dalam arti berpendidikan ya, dan dari kalangan yang berprivilege ya sebagian ya, panitia kongres intinya itu ya memang juga sebagian dari kalangan priai ya Raden Ajeng Sukanto, lalu ada Nyonya Hajar Dewantoro atau ini Hajar Dewantoro, lalu ada Sunyatin ya. Jadi Sunyatin ini yang muda ya umur 21 tahun. Jadi pidato-pidato di tanggal 22 sampai 25 Desember itu sangat inspiratif ya, penuh dengan isu-isu feminis ya. Dan mereka itu uh, uh, berbicara dengan berapi-api ya soal keadaan perempuan di masa kolonial ya. Mereka juga menariknya juga tidak karena waktu itu organisasi perempuan Belanda juga ingin ikut ya di dalam pertemuan tersebut, tapi mereka menolak ya dengan cara mereka bahwa ini adalah untuk perempuan ya pada saat itu belum ada Indonesia ya, tapi perempuan pribumi ya. Jadi itu suatu juga agensi ya, agensi feminis saat itu untuk menolak ya dan mengatakan bahwa ini adalah untuk perempuan pribumi dengan mengangkat isu-isu pribumi. Sekali lagi anti poligami, anti perkawinan anak, pendidikan perempuan menjadi isu terbesar ya dan juga banyak juga meskipun tidak dominan mungkin karena suasana politik sosial ya, tapi banyak juga yang berbicara soal keinginan untuk Indonesia merdeka. Wah, luar biasa. Berarti tanggal 22 Desember ini sebenarnya hari perempuan Indonesia yang sangat wah membara sekali ya, memperjuangkan isu perempuan seperti yang tadi Ibu katakan dari perkawinan anak, poligami sampai akses ke pendidikan yang paling utama. Nah, dari situ kita tahu bahwa sebenarnya banyak sekali ya tokoh
perempuan dan juga pergerakan perempuan dalam memperjuangkan hak dan suara mereka. Nah, tetapi mengapa sejarah melihat seringkali peran perempuan itu diabaikan atau bahkan tidak diakui dalam perjuangan kemerdekaan maupun perjuangan hak kebebasan mereka? Itu mengapa, Bu? Ya, putus sayangnya memang sejarah itu uh, apa ya tidak ramah terhadap perempuan ya, dan kita tahu bahwa sejarah itu uh, dibentuk dan ditulis oleh laki-lakinya dan bukan oleh perempuan karena perempuan tidak punya akses pendidikannya. Jadi itu sebabnya mungkin dikatakan history ya, bukan her story ya. Jadi kalau pembongkaran juga terhadap kontribusi perempuan di ruang politik, kontribusi perempuan di dalam pergerakan perempuan, kontribusi perempuan di dalam ilmu pengetahuan itu kan juga baru ditulis secara serius dan diteliti secara serius itu kan baru di tahun awal-awal 80-an gitu ya di dunia akademisi. Bayangkan gitu ya. Dan kajian gender kan juga kuat di tahun-tahun 80-an ya, tahun-tahun 70-an memang di barat sudah ada ya. Tetapi bayangkan begitu tertinggalnya kita ya. Sehingga tentu para sejarawan kita ya saya ingat sendiri waktu kuliah tahun 80-an itu sama sekali tidak mendengar sama sekali tentang sejarah gerakan perempuan di Indonesia ya. Apalagi pakai kata perempuan aja di Universitas Indonesia, universitas terbesar di Indonesia ya, Iya. mengharuskan memakai kata wanita dan bukan perempuan, apalagi menggunakan kata feminis. Ya, Hmm. jadi mungkin itu sebabnya ya terjadi manipulasi seperti tadi Kongres Perempuan menjadi Kongres Ibu, padahal mereka sendiri memakai nama Kongres Perempuan, terjadi opresi, ya, terjadi diskriminasi, ya, sehingga um, tokoh-tokoh perempuan tersebut tidak muncul. Nah, itu sebabnya tugas kita, ya, dan terutama juga sekarang estafet telah berlanjut kepada Putu, ya, dan kolega-kolega Putu untuk meneruskan ini, untuk semangat meneliti ini dan terus menerus menyuarakan kontribusi perempuan Indonesia. Ya, luar biasa. Dengan kemajuan digital dan media saat ini dan penggunaan media sosial ya di kalangan anak muda, tentunya kita harus menyuarakan isu ini ya supaya makin disadari oleh masyarakat luas gitu bahwa sejarah saja bisa dimanipulasi gitu ya. Nah, baik. Keberadaan dan peranan gerakan perempuan itu semakin mengemuka ya secara sosial dan politik. Em, Sejak akhir 1940-an hingga 1965. Nah, selama periode pertama dari demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan juga demokrasi terpimpin atau di bawah kekuasaan otoriter Soekarno gitu ya. Nah, ada Gerwani di sini. Yang pada mulanya itu bernama Gerwis, Gerakan Wanita Sedar, yang didirikan tahun 1950 ya, Bu. Nah, Mm-mm. di banyak literatur sering dirujuk sebagai gerakan feminis sosialis. Nah, Gerwani ini begitu peduli dengan keadaan kehidupan dan juga kondisi kerja para pekerja perempuan yang menjadi buruh urban atau petani, kemudian yang menjadi mayoritas pendukung atau simpatisannya. Nah, mereka ini juga sangat aktif terlibat dalam politik formal, dalam berkampanye atau bahkan ikut pemilihan parlemen gitu ya. Nah, Gerwani ini juga di masa-masa terakhirnya memiliki anggota 1,5 juta perempuan yang kemudian menjadi target penghancuran dari kekuatan militer di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto pada masa perebutan kekuasaan 1965. Nah, mungkin bisa dijelaskan sejarah dan juga peran Gerwani ini dan mengapa organisasi perempuan ini sering dianggap kontroversial, Ibu? Ya, ya ini uh, Germani itu masuk di fase demokrasi terpimpin era Soekarno yang tadi seperti Ya. Putu katakan.
Demokrasi terpimpin adalah sistem uh, politik ya yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno di tahun 59 ya dan 66. Jadi sistemnya itu bertujuan untuk menggantikan demokrasi liberal ya dan kembali berdasarkan UUD 45. Tetapi praktiknya demokrasi terpimpin itu juga ditandai oleh kekuasaan yang terpusat gitu. Jadi eh, soal Gerwani, di mana peta Gerwani saat itu, Gerwani mendapatkan keuntungan dari dukungan dari Soekarno, ya, yang menjadi organisasi akar rumput ya pada saat itu, yang sangat masif tadi dikatakan Iya. 1,5 juta anggotanya. Karena kedekatan Gerwani dengan Soekarno dalam mendukung ideologi negara saat itu, maka tentu seperti yang ditulis oleh Saskia Wiringa ya, ada kosnya. Ya, dan kosnya itu apa? Kosnya itu ya Gerwani harus tunduk dengan Soekarno. Ya, sehingga Gerwani tidak dianggap kritis pada kekuasaan uh, saat itu. Ya. Um, tetapi dia sangat kuat di dalam grassroots-nya, dalam organisasi akar rumputnya untuk menumpas kemiskinan. Ya. Tetapi dia tidak berkutik dalam mengkritik kebijakan-kebijakan Soekarno. Ya. Jadi ketika Soekarno itu jatuh, Gerwani menjadi sasaran. Ya. Anggotanya dikejar-kejar dan dipenjarakan, bahkan dibunuh. Ya. Dan ya Gerwani hal yang positif adalah bisa dicatat organisasi yang sangat progresif ya, concern tentang kemiskinan dan melakukan sesuatu tentang kemiskinan ya. eh, Program-programnya banyak membantu rakyat ya dan pendekatannya juga kerakyatan ya bukan dari kalangan atas atau priai ya sehingga itu kontribusi terbesar dari Kerwani yang perlu kita apresiasi dan catat di dalam sejarah pergerakan feminis ini. Nah, dalam konteks ini apakah Gerwani ini bisa disebut sebagai gerakan feminis sosialis, Bu? Ya, memang apa ya eh, seperti yang saya katakan Gerwani itu karena didukung oleh Soekarno, maka banyak gerakannya disamakan dengan agenda PKI ya, dan anti-imperialisme. Ya, jadi pemahaman saya memang gerakan feminis sosialis dalam arti bahwa dia concern terhadap kemiskinan, dalam arti dia concern terhadap perbedaan kelas, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa dia mereka itu menganut pemikiran apa pemikiran apa feminis sosialis itu ya concern terhadap kelas, concern terhadap kemiskinan. Nah, istilah femokrat ini muncul dalam konteks ini, Bu. Nah, bisa Ibu jelaskan mungkin apa itu femokrat dan bagaimana posisi mereka perempuan yang berada dalam institusi negara ini dalam relasi dengan kekuasaan negara? Perjuangan feminisme yang mature ya, yang dewasa, memang harus menggunakan seluruh lini. Banyak sekali kelompok-kelompok studi pada saat itu ya, mereka bertemu dan berbicara, berdiskusi dan terus-menerus melakukan knowledge empowering ya pada waktu itu. Kalau Jurnal Perempuan kemudian bukan hanya knowledge empowering, tapi juga knowledge production, jadi memproduksi pengetahuan-pengetahuan itu lewat jurnal-jurnalnya.